Engkau adalah pencipta sekaligus penebus kami. Dan hidup kami ini bukan hidup milik kami lagi, karena sudah ditebus. Kepemilikan kami bukan atas diri kami, atas diri keluarga kami, tapi hak kepemilikan kami ada di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu mengingatkan ini di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menaruh Tuhan pada pusat kehidupan kami dan mempermuliakan Tuhan setinggi-tingginya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Bapa di surga, ingatkan kami bahwa setiap saat kehidupan kami adalah ibadah kepada Tuhan. Karena tujuan hidup manusia yang tertinggi adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Bapa di surga, saat ini kalau kami berbakti, ini adalah bagian dari ibadah kami yang lebih khusus, karena ini adalah ibadah bersama-sama. Saat ini persiapkan hati kami Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kini kami mau duduk tenang, dengarkan firman Tuhan diuraikan. Firman Tuhan bukan untuk orang di kanan kiri kami semata, tapi firman Tuhan untuk setiap kami secara pribadi, untuk gereja kami. Oleh sebab itu beri kami hati seorang murid, telinga seorang murid yang bersedia untuk mendengar, bersedia untuk diajar, dan bersedia untuk taat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berbicaralah, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita akan membuka satu bagian dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Lukas. Kita akan membaca pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Saya akan pada pagi hari ini membacakan perikop ini bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan saya harap saudara bisa mengikuti dan menyimaknya, yang merupakan dasar dari uraian firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang yang diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, Tuhan Yesus menyentuhnya, dan para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan kemudian dengan pertolongan Tuhan mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saudara, di dalam hidup kita di dunia ini itu kita pasti pernah mengalami apa yang disebut kebetulan. Siapa yang di sini tidak pernah mengalami kebetulan di dalam hidupnya? Saya percaya setiap kita pernah mengalami itu, ya. Bahkan boleh dikata
sering di dalam kehidupan kita. Aduh, kebetulan. Oh, aduh, kebetulan. Beberapa bulan yang lalu, saya lagi dengan istri saya berbelanja di Costco di Cino. Waktu baru masuk, baru lihat-lihat beberapa barang. Kalau kita masuk di sebelah kanan itu kan biasanya ada di display itu barang-barang yang baru atau apa di situ yang murah gitu. Saya ditepuk orang, Robi, saya kaget saudara sekalian, karena saya tidak mengenali dia begitu. Kemudian saya tanya, siapa ya kamu itu? Loh, aku ini Andreas sama Kinwe. Saya lihat lagi, oh iya, saya tidak nyangka ketemu sama teman lama, teman SMA itu di Cino dalam kondisi yang semacam itu, saudara sekalian. Kebetulan. Ada lagi kebetulan yang luar biasa. Ini terjadi pada seorang Belanda, seorang pemuda Belanda, seorang olahragawan sepeda. Pak Setio juga sepedaan. Ini juga pembalap sepeda. Mungkin amatir karena saya tidak melihat namanya di dalam daftar nama-nama pembalap sepeda profesional. Namanya itu Martin de Jong, orang Belanda, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, menarik sekali, dia mengalami satu kebetulan yang luar biasa. Beberapa bulan yang lalu, saudara sekalian, dia itu beli tiket sebuah pesawat. Dan kemudian karena alasan tertentu, dia berubah pikiran. Dia batalkan tiket itu, dia kemudian ganti dengan tiket dari maskapai penerbangan yang lain, saudara sekalian. Setelah itu, beberapa waktu kemudian setelah dia membatalkan itu, saudara sekalian, dia beli lagi tiket karena dia mau ikut satu balap sepeda di Terengganu, di Malaysia, saudara sekalian. Tapi kemudian karena sesuatu hal, dia mau ganti harinya, dia postpone. Jadi tiketnya dia batalin, dia ganti dengan tiket yang lain, tetap Malaysian Airlines, tapi pesawat penerbangan yang lain, saudara sekalian. Dan saudara tahu, tiket pertama yang dia batalkan itu sebenarnya tiket untuk penerbangan Malaysia MH370. Itu adalah pesawat yang sampai sekarang tidak tahu rimbanya, hilang lenyap, saudara sekalian. Kemudian yang kedua yang dia batalkan, kemudian dia minta untuk hari yang lain dengan penerbangan yang lain, itu adalah MH17. Saudara tahu MH17 ini yang dijedur di atasnya apa itu? Wilayahnya apa? Iya, saudara sekalian. Kebetulan yang luar biasa, bukan? Iya, luar biasa. Mungkin tidak ada duanya, saudara sekalian, dan dia perlu bersyukur, tapi saya tidak tahu. Ya, seharusnya dia bersyukur kemudian jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, gitu ya. Nah, saudara sekalian, bacaan Alkitab kita tadi itu juga berkaitan dengan pertemuan yang sepertinya suatu kebetulan. Nah, saudara sekalian, kisah di dalam Lukas 7 ayat 11-17 ini adalah kisah yang unik, yang trademarknya dari Lukas, sang penulis Injil ini oleh ilham Roh Kudus. Karena kalau saudara lihat di Injil yang lain tidak diketemukan itu. Nah, saudara sekalian, pagi ini kita mau belajar beberapa kebenaran rohani dari perikop ini. Kita tahu Alkitab itu ancient text, teks yang sudah sangat purba, tapi dia tidak kuno, dia tidak ketinggalan zaman, dia masih tetap up to date, dia masih tetap relevan sampai saat ini. Dan lebih daripada itu, dia memiliki kuasa untuk mentransformasi hidup orang, untuk menolong kehidupan anak-anak Tuhan yang di dalam berbagai macam kondisi. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mendengarkan khotbah,
membaca firman Tuhan itu satu keharusan, bukan satu kewajiban yang membuat kita jenuh, tapi satu hal yang seharusnya kita itu rindukan. Karena itu apa? Tuhan kasih untuk kebaikan kita. Nah, saudara sekalian, mari kita baca lagi dari Lukas pasal yang ke-7 itu, ayat yang ke-11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertai dia berbondong-bondong. Tuhan Yesus, murid-muridnya, dan orang banyak multitude yang mengikuti dia. Karena ingat, dia baru saja melakukan beberapa mujizat yang luar biasa. Biasa ada gula, ada semut. Orang-orang ini berbondong-bondong ingin lihat mujizat Yesus yang lain lagi yang mungkin lebih spektakuler, saudara sekalian. Nah, dikatakan Yesus menuju ke sebuah kota, atau tepatnya desa yang bernama Nain. Itu 6 mile di sebelah tenggara Nazaret, kotanya Tuhan Yesus. Kemudian kira-kira 25 miles dari Kapernaum. Saudara ingat, Kapernaum itu di Galilea, itu merupakan markas besarnya pelayanan Tuhan Yesus, headquarter of his ministry di Galilea, saudara sekalian. Ayat yang ke-12, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati dusung, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Sampai di sini dulu, saudara sekalian. Jadi kita melihat, bayangkan Tuhan Yesus, murid-muridnya dan rombongan yang besar sedang berjalan kemana? Menuju ke desa Nain, mau masuk desa Nain. Sementara pada saat yang sama, apa yang terjadi? Juga serombongan besar orang sedang berjalan menuju ke luar kota Nain. Karena kalau ada orang yang mati, tradisi Yahudi harus dikubur pada hari itu juga, dan tempat pekuburan itu di luar kota atau desa. Jadi mereka berjalan keluar. Jadi bayangkan, dua kelompok besar orang ini kemudian dikatakan bertemu di sekitar pintu gerbang kota. Menurut arkeologi nggak ada pintu gerbang kota, tapi bukan berarti Alkitab kita salah. Ini menunjuk kepada tempat di mana tua-tua desa itu seringkali berinteraksi, perundingan, memutuskan perkara di daerah situ. Itulah yang disebut dengan nama gerbang kota, yaitu tempat di mana akan menuju ke luar wilayah kota itu. Nah, saudara sekalian, di sini kita diberitahu bahwa yang keluar dari kota itu, pusat perhatiannya adalah seorang pemuda yang sudah mati, yang sudah dikafani, yang mukanya sudah ditutup oleh kain peluh semacam sapu tangan, dan kemudian ditandu di atas satu usungan yang terbuka untuk menuju ke pekuburan, pemakamannya, saudara sekalian. Nah, dikatakan anak muda, anak laki-laki. Tuhan Yesus nanti panggil itu dengan istilah neanikos. Itu adalah panggilan untuk anak laki-laki antara umur 16 sampai kira-kira 40 tahun. Kita nggak tahu ya, tapi beberapa pakar mengatakan kemungkinan dia itu pada umur 20-an, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, dikatakan ini adalah anak laki-laki satu-satunya dari seorang ibu. Dan kalau kita tadi baca dan dengar, siapakah ibunya ini? Apa statusnya, saudara sekalian? Ibu yang adalah seorang apa? Janda, saudara sekalian. Jadi janda adalah seorang yang sudah kehilangan suaminya. Nah, sekarang dia kehilangan anak tunggalnya lagi. Saudara, menjadi janda pada masa ini itu sulit. Saya punya jemaat, ada dua yang saya tahu itu yang menjadi janda pada usia relatif muda. Yang satu 30-an itu tinggal suaminya matinya mendadak. Yang satu lagi umur 45. Dan
dari share mereka itu, mereka merasakan betapa beratnya hidup ini ketika ditinggal oleh sang suami. Apalagi yang satu nggak pernah melakukan apa-apa, yang satu juga harus menanggung beberapa beban yang diberikan oleh suaminya. Abad ke-21 menjadi janda begitu sulit. Di abad pertama Palestina, menjadi janda itu jauh lebih sulit. Karena apa? Pada waktu itu tidak ada tunjangan sosial untuk janda. Itu nggak ada, saudara sekalian. Tidak ada departemen sosial. Dan ingat, Palestina pada waktu itu di bawah penjajahan siapa? Romawi. Yang nggak peduli you rakyat yang kujajah itu mau apa. Nggak ada. Tidak ada social welfare untuk mereka. Dan janda menjadi satu kelompok orang yang termarginalkan, tersisihkan, terpinggirkan, amat menderita, tidak ada topangan hidup. Nah, kalau punya anak masih mending, karena anak-anak itu kemudian bisa menjadi penopang rumah tangga, bekerja di ladang dan lain sebagainya. Pada waktu itu janda nggak bisa cari kerja. Kalau sekarang bisa ke Walmart, kemana cari kerja. Pada waktu itu there is no lapangan kerja untuk janda. Desperate menjadi seorang janda. Satu tragedi. Tapi saudara sekalian, perhatikan janda ini. Dia mengalami double tragedi. Dia sudah janda, anaknya berapa? 1 anak laki. Wah, yang betul-betul jadikan tumpuan harapan, the most precious miliknya saat itu. Kemudian setelah mau tumbuhin menjadi seorang yang dewasa penuh, diambil. Kita nggak tahu kenapa. Tragedi ganda. Milik yang amat atau yang paling berharga sekarang dicampakkan, diambil. Satu-satunya safety net lepas dari tangannya. Harapan masa depan satu-satunya hilang, saudara sekalian. Tragedi ganda. Ada sebuah buku yang mengomentari ini adalah satu disaster bagi janda ini. Saudara, sebelum melangkah lebih lanjut, saya ingin menyoroti ini. Bayangkan kalau milik yang paling berharga dari saudara itu somehow kemudian diambil dari saudara, dicampakkan dari saudara, dirampas dari tangan saudara, sehingga membuat masa depan saudara itu hilang, menjadi gelap gulita, tanpa harapan sama sekali. Segala yang diandalkan, segala yang diharapkan, segala yang menjadi milik satu-satunya itu hilang. Saudara sekalian, menyakitkan, tapi inilah kenyataan hidup, bukan? Mungkin ada di antara kita yang saat ini yang mengalaminya, mengalami apa yang merupakan milik yang menurut kita itu berharga dan paling berharga itu diambil oleh Tuhan, atau sedang diambil oleh orang yang lain, saudara sekalian. Dan kita merasa bahwa kita ini mengalami satu tragedi yang paling luar biasa. Saya mau ingatkan saudara, sebagai anak Tuhan, saudara sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kalau sebuah barang itu sudah dibeli sama seseorang, tapi barang itu kemudian karena satu alasan itu tertinggal di sini, begitu saudara sekalian. Kalau hilang, siapa yang tanggung jawab? Pemilik barangnya, bukan? Iya. Demikian juga kita itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Berarti kita itu milik siapa, saudara sekalian? Miliknya Tuhan Yesus. Dan kalau kita miliknya Tuhan Yesus, Dialah yang harus menjadi pusat kehidupan kita, bukan hal-hal yang lain. Janda ini, saudara sekalian, menjadikan anaknya itu sepertinya satu harapan masa depan. Sehingga ketika itu diambil, dia begitu sedih,
dia begitu merasakan kegelapan yang sangat gelap, tragedi ganda. Gak ada harapan sama sekali. Tapi benarkah tidak ada harapan di dalam kehidupan ini? Benarkah ketika apa yang menurut kita itu paling berharga diambil, itu tidak akan bisa terobati? Dan di sini saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan perlu menjadikan Tuhan itu bagian dari kehidupan kita. Tuhan itu sudah menyelamatkan kita dengan harga yang paling mahal. Dan kita perlu punya keyakinan kalau Dia itu sudah bersusah-susah menebus dan menyelamatkan kita dengan harga yang termahal, dengan milik yang berharga yang Dia miliki. Apakah Dia itu akan membiarkan kita? Enggak mungkin, saudara sekalian. Jadi di sini kita melihat ketika hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita, itu kita jangan kemudian berkata kepada Tuhan, percuma, tidak gereja-gerejaan, tidak Tuhan-Tuhanan, tidak lagi usaha pelayanan. Saudara, jangan demikian. Di dalam dunia ini, ketika saudara mengalami satu pergumulan yang begitu dalam, tragedi dan lain sebagainya, ada orang-orang yang bisa datang menghibur. Dan benar apa tidak? Janda ini waktu menguburkan anaknya itu diikuti oleh banyak orang. Dan memang tradisi pada waktu itu adalah tradisi hospitality. Walaupun dia miskin, mereka datang menghibur, ikut menangis. Mungkin di dalam rombongan itu ada wanita-wanita yang memang disewa. Mungkin dengan bantuan tetangganya menyewa karena mungkin dia ini seorang yang miskin. Yang khusus untuk meratap. Artinya apa? Orang-orang ini merasa turut dalam kesedihan dari ibu ini, saudara sekalian. Tapi saudara sekalian, sepertinya itu tidak terobati. Sepertinya dia tetap menangis. Saudara, di dalam hidup ini ketika kita mengalami apa yang seperti dialami wanita ini, tragedi dan berbagai macam kesulitan, jangan kita merasa dunia sudah berakhir. Karena apa? Karena di dalam situasi yang semacam itu, ini adalah satu momen pembelajaran untuk kita. Ini adalah hal yang diizinkan oleh Tuhan untuk satu alasan yang tertentu, untuk kebaikan kita. Ini adalah hal yang ketika kita mengalaminya, Tuhan itu tidak lepas tangan dan meninggalkan kita. Yesaya mengatakan tadi apa? Aku tetap menyertai engkau kemanapun engkau itu berada. Jadi yang pertama kita melihat dari janda ini adalah bahwa dia mengalami satu tragedi. Kita pun bisa mengalami hal yang sama di dalam berbagai bentuk. Tapi itu bukan akhir segala-galanya. Itu adalah untuk mengingatkan kita, mungkin kita seperti janda ini sedang memegang sesuatu yang bukan Tuhan, yang kita jadikan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan izinkan itu diambil dengan berbagai cara, kita merasa kita tidak punya pegangan lagi. Padahal Tuhanlah yang harus kita jadikan pegangan. Di dalam tragedi, saya katakan tadi, ada pembelajaran rohani. Dan di situ kita perlu untuk cari Tuhan. Cari Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Allah itu merencanakan sesuatu yang baik untuk kita. Allah itu tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi kepada kita, dioperasi, kecelakaan, mengalami kerugian, dipecat dari pekerjaan itu karena dia seorang yang jahat. Dan ketika kita mengalaminya, dia tertawa di surga sana. Enggak mungkin, saudara sekalian. Itu yang pertama yang kita belajar dari kisah ini. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, saya sudah katakan tadi, dua rombongan besar ini sepertinya pas kebetulan itu bertemu, bukan? Yang satu mau masuk desa, yang satu mau keluar desa. Dua kelompok besar orang bertemu di sekitar
pintu gerbang kota itu. Kebetulan? Mungkin. Menurut kacamata manusia mungkin kebetulan. Betul apa tidak? Ya, ini kebetulan yang sangat kebetulan. Apa yang terjadi kepada Martin? Ya, itu kebetulan. Kalau kita tanya pada orang dunia, kebetulan yang luar biasa. Kemudian dibuat statistik. Saudara sekalian, tetapi di dalam Alkitab kita mengenal Allah pencipta langit dan bumi. Dan Allah pencipta langit dan bumi yang kita kenal di dalam Yesus Kristus ini adalah Allah yang tidak mengenal kebetulan. Kebetulan itu terjadi dalam pandangan manusia karena apa, saudara sekalian? Karena kita itu tidak maha tahu, bukan? Karena kita itu adalah insan yang terkungkung, yang dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Kita nggak tahu masa depan, bukan? Tahu apa nggak masa depan? Oh, tahu, tukang buah mia. Manusia nggak tahu masa depan. Alkitab mengatakan kamu nggak tahu sejengkal pun akan masa depan. Kita nggak tahu apa-apa tentang masa depan. Karena kita nggak tahu masa depan, maka kita bisa dikejutkan oleh hal-hal yang kemudian kita label sebagai apa? Kebetulan. Tapi Allah kita adalah Allah yang tidak dibatasi oleh dimensi waktu dan ruang. Dia melihat segala sesuatu itu eternal now, kekal yang now. Dia tahu apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi, dan yang sudah terjadi. Dan sekuensnya, kronologinya dia juga sudah tahu semuanya, karena dia melihat dari sudut pandangan eternal now, sebagai seorang pencipta di luar waktu. Oleh karena itu, bagi Allah yang semacam ini tidak ada yang namanya kebetulan. Karena segala sesuatu dia sudah rencanakan dari semula. Di dalam Alkitab sepertinya ada banyak kebetulan-kebetulan yang lain. Waktu hamba Abraham Eliezer disuruh cari istri bagi Ishak, dia pergi. Sepertinya dia kemudian ketemu sama seorang di dekat sumur itu. Tapi kita tahu itu dia kebetulan. Sepertinya kalau kita melihat cerita Yusuf, wah, dia sepertinya itu dijahatin. Kemudian sepertinya itu apes dimasukkan sumur. Kemudian dikhianatin oleh istri Potifar. Sepertinya kebetulan. Tapi pada akhirnya kita tahu kan, kamu merancangkan apa yang jahat, tapi Tuhan berkarya apa yang baik. Bagi Tuhan, saudara sekalian, tidak ada kebetulan. Apa yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya secara pribadi, secara keluarga, dan secara gereja, itu saudara sekalian tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu Tuhan yang sudah rencanakan. Jadi oleh sebab itu saudara sekalian, percayakanlah hidup kita bukan kepada manusia. Berharaplah bukan kepada situasi sekitar, bukan kepada harta kita, bukan kepada pengalaman kita, tapi kepada Tuhan yang memiliki masa depan itu. Tuhan Yesus bertemu. Dan pertemuan ini kita akan nanti tahu adalah pertemuan yang membawa berkat. Karena bagi Allah tidak ada kebetulan. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidup saudara dan saya saat ini. Tapi ketika saudara sedang mengalaminya, ketika mungkin saudara saat ini ada yang sudah mulai protes kepada Tuhan, ada yang mulai mempertanyakan kepada Tuhan, kok saya sudah lama berdoa tidak dijawab. Saya sudah berlama di dalam situasi yang semacam ini, kok tidak diangkat dan ditolong. Saudara sekalian, mari kita mulai melihat aspek bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang betul. Allah merancang kehidupan kita itu
dengan sempurna sejak kita bakal anak. Daud kan berkata, selagi aku bakal anak, engkau sudah tulis semua apa yang akan terjadi dalam hidupku. Intinya itu bukan takdir atau apa, tapi intinya kita diperlihatkan bahwa Allah itu merencana segala sesuatu dengan sempurna. Sehingga ini boleh menjadi kepada kita itu satu kekuatan iman, satu penghiburan ketika kita sedang mengalaminya. Sehingga kita tidak kemudian tergoda untuk mencari pertolongan dari pihak yang lain, mengandalkan diri sendiri atau kemudian pergi kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian. Dan yang ketiga, dikatakan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan seterusnya. Saudara sekalian, coba perhatikan. Siapa yang aktif berinisiatif di sini? Tuhan Yesus, jelas ya. Kisah ini memang menarik kalau kita bandingkan dengan sebelumnya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan dari jarak jauh hamba seorang perwira Romawi itu. Waktu itu perwira Romawi ini yang hamba yang dikasihnya ini sakit mau mati, dia utus satu delegasi kepada Tuhan Yesus dan berencana untuk memohon Tuhan Yesus menyembuhkannya. Dan Tuhan Yesus melihat ada iman di balik semuanya itu. Tapi di sini saudara sekalian, kalau saudara melihat ada hal yang sedikit berbeda. Karena apa? Tidak didapati bahwa baik itu murid-muridnya, baik itu penduduk kota itu, baik itu janda itu sendiri yang merencanakan minta Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Iya kan? Nggak ada kan? Nggak ada iman yang sepertinya bermain di sini, saudara sekalian. Terjadinya sepertinya kebetulan kok, dua rombongan bertemu begitu, lihat janda yang menangis dengan mayat anaknya yang digotong dengan diiringi oleh begitu banyak orang begitu. Tapi di sini dicatat Tuhan melihat janda itu. Jadi yang aktif dan berinisiatif adalah Tuhan. Tuhan dikatakan melihat. Bahkan lebih lagi nanti kalau saudara lihat, dia bukan hanya melihat, dia kemudian tergerak hatinya oleh belas kasihan dan menghampiri dan melakukan sesuatu. Saudara, inilah Tuhan kita. Dia adalah Allah yang memang mau untuk terlibat, untuk berkecimpung di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Dia bukan Allah deisme yang menciptakan alam semesta ini kemudian mau krus. Jadi kemudian dunia ini, alam semesta ini diserahkan kepada hukum-hukum alam dan dia pergi. Tidak. Dia adalah Allah menciptakan langit dan bumi dan yang kemudian menyelamatkan orang-orang pilihannya. Dan setelah itu dia tidak berhenti. Dia itu menyertai. Dia Immanuel. Sebentar Natal, dia Immanuel, bukan Allah yang beserta kita. Yohanes 14 katakan, aku meninggalkan kamu, Roh Kudus Parakletos, penolong yang selalu berjalan di samping menyertai. Suami istri, suami atau istrimu itu Parakletos, seorang yang menyertai engkau kan sepanjang kehidupanmu itu. Macam itu. Inilah Allah kita, saudara sekalian. Dia melihat sekalipun janda ini tidak meminta sesuatu padanya. Janda ini punya kebutuhan besar. Janda ini menghadapi masa depan yang gelap. Dan dia mungkin sendiri tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidupnya setelah penguburan itu. Tapi Tuhan Yesus melihat. Saudara, itulah Tuhan kita. Dia bukan Tuhan yang masa bodoh apatis.
yang tidak tahu pergumulan dan dinamika di dalam kehidupan saudara pribadi, keluarga, pekerjaan, bisnis, studi, interaksi dengan orang lain, dan juga di dalam bergereja. Dia melihat. Aminkan ini dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Allah yang mau ikut campur tangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab itu kalau kita tahu ini dari firman Tuhan, jangan jadi orang Kristen yang mengesampingkan Allah. Jangan jadi orang Kristen yang menjadikan Allah sebagai ban serep. Kalau salah satu ban kita kena paku, kempes, kemudian saat itu ban serep. No, Allah mau terlibat di dalam setiap aspek kehidupan kita anytime. Dan itu menjadi penghiburan bagi kita, bukan? Iya, penghiburan bagi kita. Tapi sekaligus juga memperingatkan kita, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar di dalam praktek hidup kita, ingat dia juga mau terlibat. Nah, inilah yang membuat kita menjadi, oh iya Tuhan. Jangan menjadi kemudian malah takut dan malah menjauh dari Tuhan. Tapi itu justru untuk kebaikan kita. Luar biasa bukan Allah kita, saudara sekalian. Ya, dikatakan kemudian bukan hanya melihat, dia kemudian jatuh hatinya oleh belas kasihan. NIV menerjemahkan indah sekali. His heart went out to her. Hatinya itu mau melompat, mau dikasihkan kepada wanita itu. Ini gambarannya adalah bahwa seluruh isi perut, isi dada itu mau ditumpahkan keluar. Saudara, isi perut, isi dada itu dipahami pada waktu itu sebagai pusat kehidupan, center kehidupan seseorang, the whole being seseorang. Dan ketika Tuhan Yesus lihat wanita itu, dia ingin, jadi dia memberikan satu hal yang terbaik kepada wanita itu. Itulah Tuhan kita, saudara sekalian. Luar biasa bukan? Makanya kehidupan Kristen tidak boleh menjadi kehidupan yang cuma adem ayem, biasa-biasa. Tidak. Atau cuma seminggu sekali kalau di gereja baru ada geletarnya. Tidak. Ketika kita ingat bahwa dia menyertai kita, dia mau terlibat dalam kehidupan kita, dia berbelas kasihan, ingin menumpahkan hatinya kepada kita, artinya dia mengasihi kita dengan sepenuh hati. Itu justru menjadi kebanggaan, menjadi satu penghiburan bagi kita, menjadi satu kekuatan iman bagi kita. Walaupun juga di saat yang lain, untuk kebaikan kita juga menjadi pengingat bagi kita, sehingga kita bisa hidup benar dan memperoleh berkat-berkat yang luar biasa. Inilah Tuhan Yesus, dan dia melihat janda ini perlu belas kasihan, dan dia memang menumpahkan itu 100%. Tapi jangan berhenti di situ, saudara sekalian. Karena di dalam dunia ini kita melihat banyak orang itu yang juga punya compassion, belas kasihan kan, rasa simpati, empati kepada sesama yang besar sekali. Paling tidak suami, istri kita, anak-anak kita seharusnya punya yang semacam itu, dan itu menguatkan kita. Ya, tapi seseorang yang punya belas kasihan, empati, compassion kepada saudara sebesar-besarnya sekalipun, dia terbatas. Ketika seseorang didiagnosa dengan kanker stadium 4 misalnya, suami atau istri atau anaknya bisa sungguh-sungguh menumpahkan perhatiannya, bersimpati, menangis dengan dia. Bagus apa enggak, saudara sekalian? Bagus apa enggak? Bagus, harus demikian kan? Tapi saudara sekalian, ketika dokter bilang ini stadium 4, tidak mungkin lagi disembuhkan, dia bisa bersimpati 1000%, tapi sampai di situ saja. Benar apa enggak? Ya, dia tidak bisa dengan simpatinya yang 1000% itu menyelesaikan masalah, menyembuhkan
suami atau istrinya yang tercinta yang sedang kena kanker ganas stadium 4 itu. Tapi Tuhan Yesus lain, saudara sekalian. Dia bersimpati kepada janda ini 100%, tapi dia tidak berhenti di situ saja. Firman Tuhan mengatakan dia kemudian menghampiri usungan itu. Dan kemudian apa yang dikatakan? Dia kemudian menyentuh mayat itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Kalau menurut aturan bilangan pasal yang kelima atau di dalam Taurat, kalau seseorang menyentuh mayat, apa yang terjadi, saudara sekalian? Orang yang tahir itu menjadi tidak tahir, iya kan? Menjadi najis. Sama seperti kalau seorang menyentuh orang kusta, orang yang sehat menjadi apa? Najis, karena kusta dianggap sebagai penyakit yang kutukan Allah dan menular. Menyentuh itu jadi najis. Tapi apa terjadi dengan Tuhan Yesus? Tidak. Ketika dia menyentuh, dia mengatakan apa? Anak muda, bangunlah. Kuasa kematian tidak bisa mengalahkan sang sumber hidup. Dan anak muda itu hidup. Ini Tuhan kita, saudara sekalian. Ini adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang mau untuk menolong kita di dalam setiap pergumulan kehidupan kita, apapun juga. Dan tidak berhenti di situ saja sebagai wishful thinking, tapi dia mampu karena dia adalah Tuhan, saudara sekalian. Dan inilah juru selamat kita. Inilah yang hatinya iba terhadap sang wanita ini, yang karena dia tahu wanita ini mengalami pergumulan yang berat. Dan kasihnya sampai sekarang tetap sama bagi saudara dan bagi saya. Dia berkata kepada wanita itu, do not cry. Jangan menangis. Bukan menegur, tapi menyatakan satu rasa simpati, yang kemudian juga disertai dengan satu confident kepada ibu ini. Aku akan menyelesaikan masalahmu. Jangan menangis. Tangisanmu akan terganti dengan sukacita. Saudara, menarik sekali. Desa Naim. Naim itu artinya adalah beauty. Sesuatu yang indah. Mungkin karena dia desa itu menghadap lembah Yisril yang hijau pada waktu itu, yang beautiful. Makanya dia dikatakan Naim, indah, beautiful. Tapi janda ini tidak merasakan lagi keindahannya ketika anak tunggalnya itu meninggal dunia. Keindahan itu menjadi satu kesedihan yang mendalam. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, jangan menangis. Jangan menangis karena apa? Beauty ini akan menjadi lebih beauty di dalam dia. Dan itulah yang dialami oleh ibu ini. Anaknya hidup, anaknya dikembalikan lagi kepada dia. What an awesome Jesus. What an awesome Savior. What an awesome Lord, saudara sekalian. Jadi di sini saudara sekalian, pagi ini kita belajar bahwa di dalam hidup kita di dunia ini tidak ada sesuatu yang kebetulan. Bahwa Allah di dalam Kristus telah merancangkan itu untuk saudara dan saya. Dan bahwa dia adalah Allah yang mengasihi hidup kita, saudara dan saya. Dia tidak ingin kita hidup desperate. Dia ingin kita hidup bahagia. Dan dia mampu melakukan itu. Saya akan tutup dengan sebuah kisah, supaya kita tidak mengikutinya, tapi justru bersikap yang sebaiknya. Saudara, sekarang ada seorang gadis. Dia umur 29 tahun. Sudah menikah. Seorang yang sangat aktif. Cantik, saya ada fotonya tapi tidak sempat di display. Cantik. Namanya Brittany Maynard. Dia jadi berita besar, saudara sekalian,
Karena apa? Brittany ini kena kanker otak yang langka dan sudah masuk stage 4. Dokter bilang tidak ada harapan lagi, hidupmu tinggal beberapa bulan. Dan dia memang mengalami penderitaan karena kanker ini, saudara sekalian. Kemudian Brittany ini mengambil keputusan. Dia tinggal di California, dia kemudian bersama dengan keluarganya, dia punya suami, kayaknya belum punya anak, dengan orang tuanya. Mereka pindah ke daerah Oregon. Kenapa? Karena di daerah Oregon itu eutanasia itu diizinkan, dilegalkan. Brittany ini sudah melihat betapa hidupnya yang dulunya itu begitu dinamis. Dia suka panjat gunung, dia pernah ke Gunung Kilimanjaro, dia pernah pergi melakukan bakti sosial di Amerika Latin. Seorang yang tidak bisa hidup duduk, seorang yang begitu dinamis, seorang muda yang cantik. Sekarang hidupnya menurut dia sudah hancur, tidak akan berakhir, masa depannya sudah gelap. Kanker stadium 4 yang menyerang otaknya benar-benar membuat dia menderita kesakitan. Dan dia membayangkan mati di dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Itu adalah mati yang menurut dia tidak terhormat. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, dia mau mati secara terhormat. Jadi sekeluarga pindah ke Oregon. Dan dia sudah beli barbitol yang mematikan untuk disuntikan ke dia. Dan dia sudah memilih hari di mana dia itu akan suntik mati secara dignity, secara terhormat, tanggal 1 November, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, dia merasa hidupnya seperti janda ini, tidak ada harapan. Segala sesuatu sudah dicoba, tidak ada harapan. Maka dia mau mengakhiri itu dengan cara yang menurut dia paling bagus. Saudara sekalian, tapi kemudian seorang yang bernama Joni Eareckson Tada, seorang hamba Tuhan, seorang yang dipakai Tuhan di mana-mana. Pada waktu dia teenagers, dia mengalami kecelakaan dan mengalami kelumpuhan dari leher ke bawah. Selama 2 tahun pertama masa rehabilitasi dia beberapa kali mencoba merencanakan untuk bunuh diri. Karena melihat hidupku sudah gak ada artinya lagi. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan yang baik? Di mana Tuhan yang peduli itu? Aku yang cantik, aku yang energik ini, masa depanku dihancurkannya. Aku lumpuh dari leher ke bawah. Tapi luar biasa Tuhan menyentuh hidup Joni Eareckson Tada, sehingga akhirnya dia bisa, saudara sekalian, keluar dan justru menjadi seorang hamba Tuhan yang bisa dipakai Tuhan untuk orang-orang yang mengalami kondisi yang sama. Nah, Joni baca apa yang terjadi pada Brittany dan dia menulis sebuah surat. Suatu surat yang saya tahu keluar dari belas kasihan dan yang kemudian meminta di dalam nama Tuhan Yesus supaya Brittany tidak melakukan hal yang semacam itu. Di dalam suratnya intinya adalah memberikan pengharapan, memberikan bahwa di dalam Yesus itu selalu ada pengharapan. Mungkin belum tentu kesembuhan ilahi yang mujizat, tetapi ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Dia katakan begini kepada Brittany, pertimbangkan keputusanmu. Jangan kamu sampai menyesal ketika kamu membuka mata, kamu berada di tempat di mana kamu tidak harapkan. Bukan di tempat di mana kamu bisa mengalami hilangnya sakit penyakitmu, hilangnya penderitaanmu, tapi justru di tempat di mana penderitaan itu makin meningkat di neraka. Dia bilang begitu, saudara sekalian. Berita terakhir dikatakan si Brittany ini postpone. Jadi dia tidak jadi
bunuh diri atau euthanasia tanggal 1, saudara sekalian. Saudara sekalian, di sini mengingatkan kita bahwa ada banyak orang yang kondisinya itu justru lebih parah dari kita. Dan kisah di dalam Lukas 7 ini justru mendorong kita, saudara sekalian, untuk makin hidup mengikut Tuhan. Karena dia sudah menunjukkan kualitas Tuhan yang bagaimana dia itu. Juru selamat yang bagaimana dia itu. Dia juru selamat yang sungguh-sungguh mau hidup terlibat di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan lebih dari itu, saudara yang sudah mengalami pertolongan dan berjalan dengan dia juga mau saudara juga memiliki compassion itu kepada orang lain. Mungkin, dan memang kita nggak bisa punya mujizat kuasa kayak Tuhan Yesus. Tapi ketika kita mengikuti apa yang menjadi teladan Tuhan Yesus bisa bekerja melalui hidup kita. Dia adalah juru selamat Tuhan yang luar biasa. An awesome Jesus, an awesome Lord. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami memiliki Tuhan Juru Selamat seperti Engkau. Apapun yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau tahu. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang menangis karena kami mengalami satu kegagalan dalam hidup. Mungkin ada di antara kami yang saat ini menangis takut karena kami didiagnosa dengan satu penyakit yang mungkin sulit untuk disembuhkan. Mungkin ada di antara kami yang saat ini mungkin tidak menangis tapi hatinya hancur oleh karena masalah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis yang begitu membebani kami. Sehingga kami melihat masa depan itu tidak memiliki secercah sinar lagi. Tuhan, ingatkanlah kami bahwa Engkau tetap Tuhan Yesus yang sama. Tuhan Yesus yang tetap melihat. Tuhan Yesus yang tetap berbelas kasihan. Tuhan Yesus yang mau untuk bertindak demi kebaikan kami. Engkau yang sudah menyerahkan hidupmu untuk kami, masakan Engkau tidak melakukan hal-hal yang lain? Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami sudah sadar akan hal ini, biarlah kami boleh makin mencintai Engkau, makin mengikut Engkau, makin melayani Engkau, makin membuka kehidupan kami sehingga tidak ada satu ruang di dalam hati kami yang kami tidak dibawa ketuhanan Yesus. Dan kami hidup di dalam dunia ini dengan satu sukacita karena tahu bahwa Tuhan mau terlibat di dalam kehidupan kami. Dan kalau Tuhan terlibat dalam kehidupan kami, itu adalah satu hal yang makin baik di dalam hidup kami. Tuhan, ketika kami mengalami hal-hal yang menurut manusia kebetulan, biarlah sebagai anak Tuhan kami melihatnya dari perspektif Tuhan Yesus, bahwa itu bukan satu hal yang kebetulan. Sehingga di dalam setiap apapun yang kami alami, kami selalu bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau lakukan di dalam semuanya ini? Apa yang Engkau ingin aku lakukan untuk menjadi anak-Mu? Apa maksud-Mu di dalam semuanya ini? Sehingga dengan demikian ya Tuhan, hidup kami akan menjadi hidup yang penuh damai dan sukacita, dan bahkan lebih lagi kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Karena kami meneladani teladan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Menteraikanlah di dalam setiap kami, baik yang mendengar maupun yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.